di Jombang, Jawa Timur. Sorotan berikutnya, saudara, pencarian pekerja tambang yang tertimbun longsor di Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan sementara pada Jumat sore. Penghentian ini dilakukan karena titik lokasi longsor tidak ada satupun penerangan. Petugas sempat mempertimbangkan proses pencarian menggunakan lampu tambahan. Namun hal ini tidak akan maksimal. Selain itu, kondisi di TKP juga masih belum stabil untuk menghindari potensi longsor susulan. Jarak yang cukup jauh antara korban yang sudah terevakuasi. Pak Denny. Pekerja tambang tertimbun longsor di Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat pagi. 14 orang tewas, sementara itu lebih dari 8 petambang dinyatakan hilang. Selain itu, masih ada 4 orang luka yang dirawat di Rumah Sakit Sumber Hurip. Sejumlah orang luka yang sempat dibawa ke rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Saudara, untuk lebih lengkap terkait kejadian longsor di Cirebon, Jawa Barat, kita akan terhubung dengan Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri Muhammad Yusron. Selamat malam, Pak Yusron. Selamat malam, Mbak. Terima kasih, Pak. Pak Yusron, tadi sudah rapat bersama Sekda. Betul, apakah memang ditetapkan kasus bencana ini menjadi darurat bencana di wilayah Jawa Barat? Betul, tadi pada saat malam setelah sholat maghrib tadi, Pak Sekda Provinsi juga hadir, dihadiri oleh Pak Danrem, saya sendiri, Dandim, dan Kapolres, serta stakeholder Forkopimda setempat, berserta dinas-dinas terkait telah mengadakan rapat dan juga menetapkan terkait tanggap darurat bencana. Demikian, Mbak. Dan kebetulan saya selaku Dandim 0620 Kabupaten Cirebon ditunjuk sebagai koordinator ataupun IC Commander dalam kegiatan pencarian korban tertimbun tanah longsor ini. Sejauh ini, Pak Dandim, berapa total korban meninggal dan luka akibat bencana tersebut? Baik, untuk total korban meninggal itu ada 14 orang dan saat ini ada 5 orang yang masih berada di rumah sakit. Untuk yang kondisinya dari 5 orang yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit, bagaimana, Pak Dandim? Kondisinya masih melaksanakan rawat jalan, tapi tidak terlalu parah, namun masih bisa ditangani oleh dari pihak rumah sakit sendiri, Mbak. Masih dalam perawatan intensif ya, Pak, ya, untuk 5 orang yang. Ya, Lalu betul, ya. Yang hilang, Pak, apakah memang masih tercatat 8 orang yang masih dalam pencarian oleh petugas? Betul, untuk yang 8 orang ini ada laporan dari para PU atau biasa disebut kepala desa. Dari Pak U tadi menyampaikan kita data untuk pencarian tersebut kurang lebih ada 8 orang, sehingga kita di dalam pencarian ini tentunya ada target atau goals, sasaran yang harus kita cari. Namun tidak menutup kemungkinan apakah ada penambahan dari 8 orang tersebut, tentunya besok akan kita laksanakan pencarian. Karena terus terang saja pada saat malam hari ini sudah 3 kali terjadi longsor susulan. Nah, ini yang kita khawatirkan, yang tadinya kita akan melaksanakan kerja sampai dengan malam dengan pencahayaan yang ada, tentunya akan mengakibatkan kerawanan, ya. Ternyata kerawanan tersebut ataupun kekhawatiran kami tadi terjadi longsoran susulan sebanyak 3 kali. Demikian, Mbak. Bisa dipastikan memang lokasi longsor ini memang rawan longsor ya, Pak, ya, dan apakah memang dipastikan seluruh korban dalam bencana ini adalah penambang? Betul, Mbak. Memang lokasi ini adalah tambang resmi yang memang sudah ada izinnya dari pihak ESDM, dari pihak provinsi, yang mana kalau dilihat dari eksak lokasi yang ada, itu memang sudut dari kemiringan ini kurang lebih hampir 90 derajat, sehingga cukup rawan untuk pekerja tambang di dalam melaksanakan eksploitasi tambang tersebut. Demikian.
Mengingat besok pencarian akan dilanjutkan, Pak Dandim, ini seperti apa Pak rencana pencariannya? Akan dikerahkan di mana saja? Apakah sudah dibuat zonasi khusus? Dan karena memang mengingat tadi Pak Dandim juga katakan bahwa ini memang masih terjadi longsor susulan di lokasi. Betul, rencana besok tadi sudah dirapatkan. Rencana besok pagi pukul 06.30 itu akan dilaksanakan apel pengecekan. Harapannya pukul 07.00 baik itu personil dan material yang akan melaksanakan evakuasi sudah siap berada di lapangan. Tentunya kita juga akan melaksanakan pengamanan yang lebih ketat sehingga warga atau masyarakat sekitar ini tidak langsung terjun ke area atau mendekati daripada pencarian korban. Karena mengingat tempatnya cukup rawan karena pada malam hari ini saja sudah 3 kali turun longsor. Tentunya sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, kita melaksanakan langkah-langkah mitigasi termasuk juga asesmen untuk melihat kondisi terkini terkait dengan lokasi tersebut. Akibat daripada longsor yang terjadi pada malam hari ini. Apabila memungkinkan untuk melaksanakan pencarian dan longsornya itu tidak sampai ke arah lokasi alat berat atau BH, mungkin bisa kita laksanakan pencarian lebih lanjut karena sesuai dengan target tadi ataupun masih ada diperkirakan 8 orang yang masih tahap pencarian. Demikian, Mbak. Ya, kita harapkan semua besok pencariannya dapat berjalan lancar dan semua korban ditemukan besok hari. Terima kasih atas informasinya dan Dim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri Muhammad Yusron. Terima kasih Pak Dandim. Selamat malam. Terima kasih, Mbak. Ya, selamat malam. Terima kasih. Saudara Polresta Sleman memeriksa 3 orang yang diduga terlibat upaya perintangan penyidikan.